Dan di sini saya ingin bercerita tentang seorang pemuda yang memiliki gelar sarjana pendidikan yang mengurungkan niatnya untuk menjadi seorang guru, tapi malah memilih pulang ke kampung halamannya untuk mengangkat potensi yang ada di desa melalui hutan mangrove. Bagi sebagian orang yang telah lulus menjadi sarjana, mereka akan mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan, baik itu mendaftar menjadi pegawai negeri, pegawai swasta, atau P3K. Tetapi saya dengan bangga, walaupun saya sarjana pendidikan, tetapi saya memberanikan diri untuk mengurungkan niat saya untuk menjadi seorang guru dan pulang ke desa saya, kembali ke desa saya untuk membangun desa tercinta. Isinya loh. Enggak pakai audio, tenang nggak? Dua tiga tahun di 2014, 15, 16 itu desa kami ini hampir setiap tahun itu mengalami banjirop. Nah, ternyata penyebab dari banjirop itu sendiri adalah kurangnya hutan mangrove ataupun pohon-pohon mangrove yang ada di desa kami. Nah, sehingga walaupun ini bukan background saya, walaupun ini bukan keilmuan saya terkait tentang reboisasi, saya mencoba mengajak teman-teman dan masyarakat yang ada di sini untuk menanam pohon mangrove tersebut agar ke depan kami berharap desa kami itu tidak akan tenggelam dan tidak akan terjadi banjirop lagi. Dan alhamdulillah dari penanaman kami tahun 2016 sampai sekarang, alhamdulillah di tahun 2022 itu diapresiasi oleh Kementerian LHK dan mendapat penghargaan Kalpataru dari Presiden Republik Indonesia. Untuk Kalpataru kategori perintis lingkungan kepada Bapak Rudi Hartono dari Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Saya mendapatkan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian KLHK Republik Indonesia, yaitu penghargaan Kalpataru termuda se-Indonesia. Karena kita juga berbatasan langsung dengan Laut Natuna, jadi sehingga faktor ombak yang besar sehingga banyak sekali mangrove ataupun bakau-bakau yang ada di sini mati. Karena di bulan 10, 11, bulan 12 itu air pasang besar sekali. Nah, sehingga sering sekali terjadi ombak besar dan membuat beberapa pohon mangrove yang ada di sini tumbang dan mati. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kami mengajak pemuda masyarakat yang ada di desa Sungai Kupa ini, awalnya banyak sekali yang ikut, apalagi anak-anak mudanya. Itu kurang lebih ada 40-an pemuda yang ikut kami untuk bergotong royong menanam dan menanam pohon mangrove di pesisir ini. Tetapi setelah sekian pekan kami melakukan aksi penanaman mangrove ini, akhirnya beberapa orang tua mereka banyak sekali yang mengeluh. Karena apa? Karena tidak ada nilai ekonomi apa yang telah kami lakukan ini. Bahkan ada yang mengatakan, untuk apa ikut Rudi Baco itu? Kita nanam tapi mana ada hasilnya? Oh, nanti bulan 11, bulan 12
pohon mangrove yang kita tanam itu mati. Nah, sehingga mindset seperti itulah yang menjadi awalnya kami 40 orang dan di tahun 2019 kami hanya bertahan dan sampai saat ini bertahan 6 orang. Dari penanaman mangrove itu akhirnya kami tinggal sisa 6 orang. Karena sebagian kawan-kawan udah pesimis. Karena jujur 2-3 tahun kami melakukan penanaman mangrove, memang kami tidak mendapatkan uang ataupun penghasilan. Dan bagi saya nilai terbesar bukan adalah uang, tapi bagaimana mangrove lestari dan desa kami bisa selamat dari abrasi. Itu yang terpenting. Itu 2018 itu saya balik kampung. Jadi saya balik kampung lihat kawan-kawan Bacok balik kampung, ada kawan saya Pudin balik kampung. Jadi saya lihat, oh ada pergerakan yang bagus, yang satu visi dan misi. Semenjak ada pergerakan ini, oh ini loh mangrove ternyata yang di laut tepi laut ini mangrove, hutan mangrove. Kalau misal tak dijaga, bisa masuk air ini, karena waktu dulu bang, air ini masuk ke lewat tanggul gitu bang. Jadi air besar masuk ke tanggul, campak ke rumah warga gitu. Itu mereka takut. Jadi kalau di sini alhamdulillah warga Sungai Kupang khususnya, kalau untuk nebang bakau itu udah kata orang tuh udah jadi haram lah misalnya. Jadi semua udah peduli. Awalnya itu untuk merevitalisasi ulang kampung kami ini yang dulunya tidak ada mangrove, yang dulunya masyarakat tidak tahu paham ngertinya terkait tentang adanya mangrove ini, karena penebangan hutan, pengalih fungsian lahan terkait tentang hutan mangrove itu, sehingga desa kami ini sering sekali terjadi banjirop. Nah, di situ kami mencoba bagaimana agar desa kami ini nantinya tidak akan tenggelam, yaitu kami lakukanlah penanaman. Memang pada saat kami mengajak masyarakat dan mengajak pemuda-pemuda untuk melakukan penanaman, itu sebenarnya masih belum efektif. Karena apa? Karena jangkauan untuk orang yang menanam ini masih lokal. Ibaratnya baru pemuda-pemuda sekitar yang kami ajak. Jadi kami berinovasi nih, bagaimana caranya agar tanaman ini banyak nih yang berkolaborasi ingin melakukan penanaman. Karena saat ini kita menanam, setelah menanam selesai. Yang dulunya mengajak masyarakat, pemuda melalui via Instagram, via Facebook, dan untuk penanaman digitalnya via WhatsApp. Jadi masyarakat yang melakukan penanaman, kita fotokan pohon mereka, setelah itu kita kirimkan foto tersebut. Dan alhamdulillah waktu itu banyak sekali yang minat dan banyak sekali yang berkontribusi, bahkan dari luar dari Sungai Kupang juga ikut melakukan penanaman. Dan dari penanaman tersebut kami mendapatkan problem lagi dari inovasi ini, karena menggunakan WhatsApp sehingga handphone kami penuh, karena ada kurang lebih 1000 orang yang menanam. Mencari di Play Store, mungkin ada aplikasi yang bisa kami modifikasi untuk kegunaannya. Alhamdulillah dapat waktu itu aplikasinya yang bernama Map Marker. Tapi dengan berjalannya waktu saya berpikir, karena ini adalah aplikasi orang, dan yang kedua kita takut nantinya kita akan dituntut. Akhirnya kami kolaborasi dan kami sampaikan inovasi ini kepada dinas terkait, yaitu DLHK Provinsi Kalimantan Barat. Alhamdulillah beliau membantu kami untuk membuat aplikasi digital itu, yaitu dengan nama Si Pohon Kalbar.
launchingnya kemarin pada saat BIM-EGA, yaitu pertemuan 4 menteri se-Asia, dan penanamannya itu di Desa Sungai Kupah. Dan di aplikasi ini kita ada 3 fitur, yaitu fitur pesan tanam, menanam, dan juga pemantauan. Juga ada mapping, yang mana di mapping ini semua orang yang sudah melakukan penanaman itu bisa melihat perkembangan pohon mangrove mereka, dan sudah ada titik koordinatnya, sudah ada foto pohonnya di aplikasi itu, dan mereka sudah bisa melihat perkembangan pohon mangrove mereka. Dan yang ketiga yaitu sertifikat online. Nah, setelah mereka melakukan penanaman secara digital, mereka langsung bisa mendownload sertifikat penanaman mereka di aplikasi tersebut, dan itu langsung ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Barat sebagai apresiasi karena dia sudah berkontribusi untuk alam ini. Dan otomatis nanti pohon yang telah kami tanam tersebut akan muncul di aplikasi dan akan ternotis oleh orang yang telah memesan tersebut bahwa pohonnya telah kita tanamkan, dan sudah ada titik koordinatnya, sudah ada barcode-nya, dan sudah ada sertifikat pemilikan pohonnya. Dan situ dia bisa langsung melihat perkembangan pohon mangrove-nya di aplikasi itu. Saya sudah meregenerasi teman-teman untuk supaya ada teman-teman baru atau bacok-bacok baru nih, karena nggak mungkin ini saya sendiri dan selalu saya. Menjaga lingkungan salah satunya membersihkan limbah sabut kelapa tadi. Nah, itu pemanfaatan limbah sabut kelapa dijadikan kokopet, yaitu media tanam pengganti tanah. Itu salah satu yang saya kelola sampai saat ini. Membuka lapangan pekerjaan lah, walaupun tidak banyak, ya minimal kan visi misi kita bisa bermanfaat untuk orang banyak tadi itu kan. Ya, walaupun hanya sedikit, ya di bidang saya bisa merekrut beberapa orang tenaga kerja, menyerap tenaga kerja untuk masyarakat yang ada di Desa Sungai Kupah ini. Kita melihat potensi yang ada di Desa Sungai Kupah ini kan sabut kelapa nih, alhamdulillah, karena sayang tidak dimanfaatkan. Yang kedua, karena kita juga desa wisata, juga kita harus menjaga kebersihan segala macam. Nah, salah satu langkah untuk menjaga kebersihan itu karena limbah sabut kelapa nih di sepanjang jalan Sungai Kupah nih hampir banyak kan. Tahun 2020 kami melakukan pembibit di samping rumah saya, dan pembibitan itu alhamdulillah berhasil, dan kami jual untuk di daerah kami dulu untuk pembibitan itu. Dan alhamdulillah di 2021-2022 kami mendapatkan program yaitu APB, Areal Produksi Bibit. Alhamdulillah di 2024 dan di 2025 ini kita sudah membuat 65 tempat pembibitan rumah ke rumah. Dan alhamdulillah yang dulunya masyarakat mencemooh, masyarakat yang
untuk apa melakukan penanaman, pembibitan, untuk apa ikut Rudi Baco tuh. Tapi alhamdulillah saat ini masyarakat merasa ternyata ada nilai ekonominya. Bahkan mereka bilang, "Bang, kalau ada bibit lagi kasih tahu. Berapapun itu kami siap membibitnya." Di tahun 2021 tuh kita kan udah masuk di pembibitan istilahnya tuh kan, kerja di situ. Kita tuh disuruh isi polybag, dipekerjakan sebagai pengisi polybag. Kami tuh diupah satu polybagnya tuh Rp100. Kita tidak sendiri, rame, ada sekitar 4-5 orang yang ngisi polybag tuh. Kalau seandainya dari bibitnya yang datang tuh ada 20.000, kami bagi-bagilah tuh. Saya tuh kan dikasih 20.000 bibit kan, perawatannya tuh sebenarnya kan cuma ikut 3 bulan, dari bulan 7, bulan Juli itu sampai ke bulan 10 sebenarnya kan harus dibongkar. Kalau bibit yang kita berikan ini gagal, kami pun juga bisa dikatakan rugi. Dan masyarakat pun juga rugi. Makanya kami selalu monitoring, melihat, oh ternyata ada beberapa tempat ini airnya kurang. Jadi kami sampaikan kepada mereka, ini airnya kurang, tolong disiram 3 kali. Oh ada yang bibitnya terserang oleh daun ini, ulat bulu. Oh nanti tolong dikasih herbisida ini. Nah jadi ada perlakuan khusus untuk bibit-bibit yang terkena hama tersebut. Jadi kami selalu monitoring agar tingkat hidup bibit tersebut 100%. Kami untuk bibit mangrove yang ada di desa kami ini itu sudah disertifikasi oleh Balai Benih Pembibitan yang ada di Palembang. Mereka langsung turun ke desa Sekupa untuk melihat, mengecek bibit-bibit yang ada di desa Sekupa ini. Dan alhamdulillah bibitnya unggul dan bibit produktif yang siap ditanam di daerah pesisir. Mangrove ini tidak bisa digunakan untuk apa-apa, tapi saat ini sudah diolah untuk dijadikan sabun mangrove. Kalau saya ini kan ngambilnya berembang. Jadi makanya sabun saya itu berembang organic shop. Dia tuh bisa sabunnya tuh bisa dari buah dan bisa dari daun. Kami ngasih nama sih Brox itu berembang organic shop by Kupah. Produksi kami ini dari tahun 2021 sampai sekarang masih alhamdulillah, walaupun istilahnya tidak terlalu banyak, tapi setiap bulan tahun tuh pasti kami ada, bulan tuh ada gitu. Kalau stok di rumah saya tidak pernah habis, walaupun istilahnya ada pesanan atau tak ada pesanan, kami tetap bikin. Nelayan-nelayan yang dulunya susah mencari kepiting, susah mencari ikan di daerah ini, tapi alhamdulillah sekarang populasi kepiting sudah semakin meningkat karena banyaknya hutan-hutan mangrove yang ada di sini. Bahkan untuk bibit-bibit yang baru ini sudah ada beberapa masyarakat itu yang membubu dan juga memancing kepiting di area ini. Kita dulu tuh niat kita macam mana marwah desa Sungai Kupah ini dengan mangrove, dengan ekosata kita ngangkat marwah desa sampai tingkat nasional.
selain dari kegiatan penanaman ini, kami juga mengembangkan yaitu ekowisata. Nah, yang memang ekowisata ini adalah aset daripada Pemda, pemerintah Kabupaten Kuburaya, yaitu Dinas Disporapar Kabupaten Kuburaya. Itu setelah menjadi aset dan saat ini pengelolaannya melalui BUMDes. Rusak parahnya trekking mangrove yang ada di area ekowisata Tumuk Berdiri ini, sehingga dari pemerintah daerah pun dan pemerintah desa bahkan itu tidak mampu untuk memperbaikinya, karena kurang lebih ada 40 meter jembatan trekking yang rusak. Sampai saat ini memang belum ada penganggaran fisik dari dinas terkait. Mangrove ini sangat penting sekali dan bahkan itu menjadi nilai ekonomi juga bagi masyarakat kampung nelayan. Karena apa? Karena orang yang naik kapal ataupun perahu mereka itu ditarik distribusi, sehingga mereka mendapatkan uang juga untuk membawa wisatawan untuk susur sungai tersebut. Lokal hero yang memang menjadi percontohan pemuda yang ada di Sungai Kupang. Dari istilahnya yang tak mampu tuh, yang tak ada kerja, dia tuh ngasih pekerjaan. Pahlawan lah pokoknya. Semenjak ada dia di sini, desa ini terangkat gitu. Dulu kan desa ini kan tidak ditahu orang. Jaga mangrove ini, jaga bakau ini, jangan sampai bakau yang kalian tanam, bakau yang kalian yang kalian aksikan di sini, penanaman kalian aksikan, jadi buat penderitaan untuk pohon itu sendiri. Masyarakat akhirnya sadar bahwa apa yang kita lakukan saat ini tidak sia-sia. Apa yang telah kami lakukan, pemuda lakukan ini ternyata membuahkan hasil. Dan saking cintanya saya terhadap mangrove dan rezeki saya ada di mangrove, anak pertama laki-laki saya beri nama Rizky Rizopora, Rizky Mangrove.